Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana khairal umam. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma farrij an ummati Muhammad. Alhamdulillah wa syukrillah, puja dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tema kali ini saya akan membahas tentang kesulitan yang sangat besar. Penentuan kesulitan yang sangat besar ini diperdebatkan oleh 3 ulama besar, yang mana 3 ulama besar ini masing-masing mempunyai pendapat tentang menentukan kesulitan yang sangat besar. Sabda ulama, ijtama'a salasatun minal hukama fanjarol kalam fi asyadis syada'id. Telah berkumpul ulama-ulama ahli hikmat menentukan tentang kesulitan yang sangat besar. Pendapat yang pertama yang dikemukakan oleh hakim dari negara Romawi. Menurut hakim dari negara Romawi, asyadus syada'id, kesulitan yang sangat besar, asyuyukhatu ma'al fakri, hidup di masa tua penuh dengan kefakiran. Ketika kita sudah lanjut usia, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup dalam kefakiran. Masya Allah, alangkah sulitnya ketika di masa tua penuh dengan kefakiran. Masih mending kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala masa muda kita misalkan dalam keadaan fakir. Ketika fakir dalam masa muda, kita masih mampu untuk meminta, untuk berusaha walaupun usaha tersebut tidak mencukupi kebutuhan kita. Tapi yang namanya sifat fakir di masa tua, Masya Allah, meminta-minta sudah tidak bisa berjalan, apalagi membuat usaha. Karena apa? Sudah lanjut usia. Mudah-mudahan masa tua kita diberi kesenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa qala Hakimul Hindi, pendapat yang kedua tentang kesulitan yang sangat besar menurut hakim daripada India adalah al-marad wa illatul badan wa kasratul humum wal gumum. Badan merasa sakit, merasakan pedihnya penyakit, disertai banyak kesedihan dan banyak kebingungan. Duh, Masya Allah, sudah bisa kita bayangkan ketika seseorang sudah berbaring di rumah sakit atau di rumahnya sendiri, merasakan sakitnya penyakit yang telah lama diderita. Timbul lagi misalnya, ada lagi kesedihan. Merasakan penyakitnya pun sudah merasa sakit. Ditambah lagi ada permasalahan yang lain yang bisa membuat sedih hatinya. Ketika sudah berbaring di rumah sakit, tiba-tiba misalkan ada berita dari kampung, ada berita dari sanak saudara bahwa salah satu orang yang kita cintai meninggal dunia. Masya Allah, itu kesulitan yang sangat besar. Ditambah lagi ma'a kasrotil gumum, banyak sedih, banyak rasa bingung. Sudah merasakan pedihnya rasa sakit penyakit yang diderita, ditambah lagi ada perasaan bingung. Maka ini adalah kesulitan yang sangat besar.
Versi yang ketiga, menurut Imam Bazar Zumhur, asyadus syadaid korbul ajal wasu'ul amal. Menurut Bazar Zumhur, kesulitan yang sangat sulit adalah ajal semakin mendekat, terhadap maksiat semakin merapat. Dengan kata lain, ajalnya sudah detik-detik menghampiri, tapi amalnya masih jelek. Maka apabila ditanya orang mana yang akan celaka, sebagian mayoritas para ulama bahwa orang yang paling celaka di dunia dan di akhirat adalah orang yang sudah dekat ajalnya tapi jelek amalnya. Maka berkaitan dengan hal ini, hakim daripada Romawi, hakim dari negara Hindi, ini cenderung mengikuti pendapat yang ketiga, bahwa kesulitan yang sangat besar adalah ajal semakin dekat tapi amal semakin jelek. Masya Allah. Kesulitan kita di alam kubur karena amal kita jelek, jangankan sudah di hari kiamat, di dalam kubur pun kita akan mendapatkan siksa kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sehingga ada salah satu sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man balago arba'ina sanatan walam yaglib khairuhu syarrahu qabbala syaiton baina ainaihi wa qala la yaflihu abada. Barang siapa yang umurnya sudah mencapai 40 tahun, lalu kebaikannya lebih sedikit daripada kejelekannya, lebih banyak kejelekannya daripada kebaikannya dalam usia 40 tahun, maka orang tersebut akan dicium oleh setan. Menciumnya itu mencium keningnya. Maka sambil mencium kening orang yang umurnya sudah 40 tahun masih melakukan banyak kejahatan dan perbuatan buruk, sedikit melakukan kebaikan, sambil mencium, setan tersebut mengatakan, la yaflihu abada, orang ini tidak akan bahagia selamanya. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Lalu bagi anak-anak muda, ya untung saja saya belum berumur 40 tahun. Nah, itu hadis tersebut bukan berarti memberikan keleluasaan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk maksiat terus-terusan. Karena ajal itu tidak pandang bulu. Walaupun misalkan usia kita belum mencapai 40 tahun, apa salahnya kita bertobat dari dosa-dosa? Karena apa? Orang tua yang sudah lanjut usia bertobat itu baik. Tapi anak muda walaupun usianya belum 40 tahun sering bertobat itu lebih istimewa. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat khusus bagi saya dan umumnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.